Assalamualaikum, halo sahabat semua, apa kabar? Kami sampaikan salam silaturahim, salam hijau dari kami. Cuaca sangat panas hari ini teman-teman. Saya sampai kehausan teman-teman. Wah, haus banget. Ini saking panas. Saya mau pergi ke kebun. Kemudian kami mengunjungi sawah di area pantai teman-teman. Jadi sangat panas ya. Nah, sahabat semua, karena kami ini berada di area pantai, maka kami sangat berminat ya, selalu doyan ya kepada buah-buahan yang punya air banyak seperti jambu air, apalagi yang manis ya. Kemudian pepaya, melon, semangka, mentimun, rambutan, lengkeng. Ya buah-buah yang seperti itu sangat penting bagi kebugaran kami karena setelah kita bekerja di siang hari full ya dan menjelang zuhur itu biasanya kita istirahat. Nah, yang paling menyenangkan ketika beristirahat adalah mengambil air wudhu, kemudian sholat, tuhur, ya, karena kami ini muslim. Kemudian setelah itu kita mencicipi rambutan, jambu air, belimbing, ya, itu sangat enak. Nah, mengingat kebutuhan terhadap jambu air ini semakin hari semakin meningkat, ya, maka kami mencoba untuk memperbanyak aneka jenis jambu air. Salah satu yang kami tanam kali ini adalah jambu air Green Giant, teman-teman. Jadi kita sudah punya pohonnya banyak. Cuma saya yakin ini tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan buah di sekitaran tempat tinggal kami. Jadi di dalam kebun kecil kami itu punya sekitaran 20 pohon. Nah, produksinya mungkin 2 tahun ya dari sekarang. Nah, kami memperhitungkan satu pohonnya sekitaran 30 kilogram. Jadi kalau 20 pohon itu sekitar 30 kilo kali 2 aja gitu ya. Sekitar 600 kilogram. Jadi nantinya cuma 600 kilogram Green Giant itu tidak memenuhi. Hitung-hitungannya begini, kami punya teman yang punya jambu kancing. Anda tahu kan jambu kancing itu yang asem, kecil bentuknya, dan ketika menjual di angka 10.000 per kilogramnya itu laku keras ya. Jambu kancing loh teman-teman. Nah, kemudian sama dengan jambu kancing adalah jambu kampung lokal. Kami menyebutnya gulampo atau Semarang ya. Jambu Semarang ini di angka 15.000 per kilogram itu laku keras. Momentumnya kalau memasarkan jamu-jamu yang masam seperti itu tentunya di siang hari karena itu lebih segar dan mencitrakan kesegaran ya. Jadi akan laku keras kalau kita start dari pukul 11 untuk memposting di Facebook atau di Instagram. Maka jam 12 itu sudah banyak orderan dan menjelang pukul 2 terutama ketika mataharinya sangat terik ya. Sangat terik di pukul 2 itu biasanya ya satu pohon jambu dengan bobot 75 kg itu buahnya itu habis semua sampai yang mentah-mentahnya. Nah, lain halnya dengan jambu madu Delhi atau jambu madu yang lain atau Green Giant juga. Cuman kami belum punya buah yang banyak ya untuk Green Giant, jadi kita belum bisa bicara banyak tentang Green Giant ini. Kita baru produksi bibitnya untuk kebutuhan sendiri aja dan kita juga beli ya, sekarang beli. Nah, untuk yang Green Giant tentunya kan kelasnya lebih tinggi. Nah, jangan bicara Green Giant aja dulu ya, kita bicara untuk madu Delhi hijau. Nah, madu Delhi hijau aja di tempat tinggal lingkungan kami ya, di lingkungan kami itu masih kurang stoknya. Karena pohonnya memang tidak banyak.
ada beberapa kawan yang sudah mengembunkan dan mereka pun sekarang sedang memperbanyak bibitnya. Coba untuk kebutuhan kebun mereka sendiri. Kalau saya hitung-hitung bibit itu tidak akan lebih lah dari 3.000-an lah ya, 3.000 pohon tidak akan lebih. Karena rencana di kebun kami pun akan hanya ya, populasinya pun mungkin paling banyak tuh 2.000 ya di kebun kita pun. Dan itu tidak akan memenuhi karena di tempat tinggal kami itu bentangan pantainya sangat panjang. Mulai dari Desa Cidamar, kemudian masuk Sindang Barang ya, itu sudah bisa kecamatan. Kemudian kalau mau main ke area Garut pun di garis pantainya itu nggak ada orang yang menanam jambu air secara intensif. Ya, secara intensif loh. Maksudnya dibudidayakan dan kita yang ngasih pupuknya, bukan jambu air yang nyari pupuk sendiri. Kita yang melindungi pohonnya, merawatnya, bukan si jambu air sendiri yang merawat dirinya sendiri menyembuhkan luka di pohonnya secara alami, bukan begitu. Jadi budidaya itu lebih banyak campur tangan orang yang punya kebunnya. Jadi tidak dibiarkan sendiri pohon merawat dirinya sendiri. Nah, maka aspek-aspek itu membuat kita lebih tertarik ya untuk terus mengebunkan, memperbanyak bibitnya. Dan kalau tidak ada stok lagi, kita memang berupaya untuk mendatangkan bibit dari daerah yang lain. Nah, sahabat semua, dalam video ini pun kami ingin menyampaikan beberapa rekomendasi ya bagi Anda yang pehobi ya, Kalau pehobi pemula, saya sarankan untuk selalu menanam jambu madu deli hijau. Karena selain kita bisa memenuhi hasrat bertani, tentunya setiap orang yang biasanya kepala 4 ya, biasanya mulai kepala 4 tuh sudah punya hasrat bertani yang meronta-ronta. Apalagi ketika kita bekerja ya di under 48 ya, di bawah usia ya 48 tahun atau under 40 di bawah 40 tahun pun kita akan berjibaku ya, keras sekali. Ada yang di luaran kota, ada yang di tempat tinggal sendiri, tapi ya kita bekerja keras di bawah usia 40 tahun. Nah, sekarang ketika mendekati 40-50 itu sudah mulai hasrat bertani itu mulai meronta-ronta. Biasanya orang sudah mulai sibuk lagi kembali megang-megang tanah, merawat-rawat kebun, taman. Ini udah kebiasaan. Memang kita udah mendekati mati ya, bau-bau tanah gitu. Nah, sahabat semua, nah bagi yang pehobi pemula, saya sarankan untuk menanam jambu madu deli hijau karena semangat itu akan terjaga apabila apa yang kita rawat tuh membuahkan, sudah berbuah. Nah, sedangkan madu deli hijau ini kan cepat berbuah. Nah, untuk kemudian kalau Anda yang mau lebih serius ya, biasanya kalau dari depan rumah sudah mulai menghasilkan, kita tanam misalkan 10 pohon jambu madu deli hijau, saya yakin satu pohon itu kalau kita rawat bisa menghasilkan 3 kuintal buah jambu air per tahun ya. Itu per tahun, 3 kuintal. Dari depan rumah 10 pohon itu tidak kurang tidak lebih ya. Biasanya 3 kuintal buah jambu dihasilkan. Kalau kita menjualnya di angka 10.000, berarti 3 kuintal itu sudah 3 juta. Kalau kita menjualnya di angka 20.000, berarti 6 juta. Ya, kalau kita menjualnya di angka 30.000, berarti 9 juta. 10 pohon per tahun menghasilkan 9 juta dari depan rumah. Nah, itu kalau kita hanya menjual buahnya. Kalau kita sekaligus juga menjual bibitnya, itu bisa tambah lagi penghasilan. Karena usia pohon 3 tahun jambu madu deli hijau ya sama aja dengan pohon-pohon yang lain. Itu ranting-rantingnya usia 3 tahun itu lebih dari 100 ya.
kalau kita jualin aja, coba kalikan 100 ya, cangkokan dikalikan 50.000. Kalau yang batang sedang itu 50.000 ya, kali 100 aja udah berapa. Nah udah banyak kan. Nah biasanya orang kalau sudah ketemu cuan ya, ketemu untung dari depan rumah, biasanya mau melebarkan bisnisnya atau budidayanya ke kebun. Nah, seperti yang kami lakukan. Karena sudah merasa untung dari depan rumah, maka kita tidak henti-henti untuk memproduksi bibit jambu air. Bukan untuk dijual tahapan awalnya, tapi untuk kebutuhan kebun sendiri. Nah, karena dirasa tidak akan cukup, maka kita pun mendatangkan bibit dari kawan yang lain, para pehobi lagi. Nah, jadi pertama bagi pehobi, tanam jambu yang cepat berbuah. Gak mesti jambu madu deli hijau, ada juga jenis yang lain, contohnya kiojak dan seterusnya. Nah, kemudian bagi yang mau mengebunkan, kita harus riset, dan memang risetnya harus intensif. Nah, untuk berkebun ini tidak boleh main-main. Kalau hobi boleh lah ya, jenis apapun boleh Anda beli. Tapi kalau untuk berkebun harus punya target. Nah, saya mengusulkan Anda untuk menanam beberapa jenis yang akan kami rekomendasikan ini. Satu, kalau mau diperbanyak ya sudah, jambu madu deli hijau diperbanyak di kebun. Nah, kemudian yang kedua, citra. Nah, ini kenapa citra? Karena citra ini punya pasar yang paling luas. Jadi Anda mesti menanam jambu citra di kebun Anda. Kemudian yang ketiga, kalau saya boleh merekomendasikan adalah cincalo tebu. Ya, saya sudah merasakan buahnya, waduh, manis luar biasa. Cincalo tebu ya. Cincalo tebu. Kemudian Anda harus punya juga mutiara hitam, karena ini daya tariknya luar biasa. Pesonanya tidak luntur dimakan waktu ya. Kemudian yang berikutnya adalah jambu lumut hijau. Nah, ini ada dua ya, orang sering menyebutnya lumut kayen atau jambu gajah Pekalongan. Terserah mau pilih yang mana, atau Anda mau menamakan jambu lumut ini dengan lumut hijau atau lumut kayen atau jambu gajah Pekalongan, itu hak Anda. Silahkan. Kenapa? Karena jambu ini manis sekali teman-teman. Jadi aromanya juga kuat ya, jambu madu deli, lumut hijau ini. Kemudian saya tidak boleh juga meninggalkan jambu kiojok, teman-teman. Terutama apalagi bagi Anda yang akan nantinya bergelut di bidang pembibitan. Jambu kiojok ini termasuk best seller ya di tempat kita. Jadi Anda pun harus punya jambu kiojok, karena siapa tahu ada juga yang berminat dengan jambu kiojok. Anda kan bisa jual cangkokannya. Kita menjual cangkokan itu yang besar itu di angka 200.000, yang besar itu. Itu fresh. Kalau sudah di polybag atau stabil itu bisa 1,5 juta ya. Orang kan sekarang ya suka membeli pohon yang sudah berbuah. Itu harganya mahal teman-teman. Jadi dari 1,5 juta sampai tidak terhingga. Kita juga per hari kemarin kita sudah mau mengorder, sedang mengorder ini sekarang. Nah, belinya sudah, tinggal datang barangnya. Jambu Green Giant yang sudah besar, jadi indukan. Rencananya memang kami mau mendatangkan sekitar 30 pohon jambu Green Giant yang sudah jumbo, yang sudah besar. Nah, kiojok ya. Kemudian yang berikutnya tentu saja Green Giant. Anda tidak boleh melupakan Green Giant. Green Giant ini termasuk best seller ya. Kiojok Green Giant akhir-akhir ini ya, termasuk jambu yang fenomenal karena buahnya lebih besar dari madu deli hijau, warnanya lebih pekat dari madu deli hijau, dan rasanya sebanding manis ya dengan jambu madu deli hijau. Jadi yang ukuran jumbo boleh pilih Green Giant ya. Kalau yang ukuran sedang boleh pilih madu deli. Untuk kualitas rasa itu sebandingnya.
Kemudian berikutnya Anda harus menanam Barbie sugar karena ini memikat banget. Memikat banget dan termasuk yang paling banyak, yang paling laris bibitnya di tahun-tahun ini. Jadi diduetkan juga nggak apa-apa. Green Giant, Barbie sugar. Bibitnya juga cukup mahal. Nah, ini beberapa rekomendasi kami ya. Barangkali Anda mau mengurutkannya kembali silahkan atau menambahkan daftar-daftar itu, daftar nama lebih panjang juga apa-apa. Cuman kita memang merekomendasikan jamu-jamu itu karena sudah tahu rasanya ya. Nah, kemudian setelah itu Anda jangan lupa ada seorang pekebun dan juga saya akan mendatanginya beberapa waktu ke depan yang mengatakan jambu yang paling manis adalah black red ya. Jadi Pak Irawan Dwi Atmoko saya sudah punya bibitnya dan belum berbuah di tempat kami. Cuman saya yakin dengan statement beliau karena saya beberapa kali beli dari beliau selalu tepat ya apa yang dikatakan. Ya, itu jambu lilin hijau. Manis seperti yang dikatakan Pak Juhria petani milenial itu. Ya. Dan memang ada seorang pehobi kawan kami di sini mereka mendeskripsikan untuk menanam jambu lilin hijau. Kenapa? Karena jambunya ini ringan dan kecil. Jadi pilihan bagi konsumen itu bisa banyak. Mau yang kecil sehingga bisa dimakan rame-rame 1 kilo itu isinya bisa 15 ya. Ya karena kecil dan ringan itu jambu lilin hijau. Tapi soal rasa jangan ditanya lagi. Itu sudah sangat manis teman-teman jambu lilin hijau. Apakah ada jambu yang lain? Nah, tentu saja banyak ya. Kemudian di akhir-akhir tahun 2022 ya. Itu ada jambu red hybrid Samarinda. Saya sudah punya bibitnya. Dan konon katanya itu manis dan memang tampilannya sangat bagus. Sangat bagus, merah, cerah, merah tua dan luar biasa manisnya. Nah, sahabat semua, bagi Anda yang berlokasi di area pantai, coba deh Anda menanam pohon-pohon yang punya air banyak meskipun memang penjualannya di musim kemarau akan lebih tinggi dibanding musim hujan. Tapi di musim hujan pun ya jambu-jambu air yang saya sebutkan tadi itu sangat menarik apalagi kalau dijadikan buah tangan semacam misalkan jambu air mutiara hitam, lumut ijo, cincalet tebu, kemudian mutiara delima super atau degus itu kan menarik sekali dalam pandangan ya. Apalagi tambah jambu yang jumbo tapi tetap manis seperti Green Giant, Barbie Sugar. Itu ya kita sebagai pekebun ini bagi yang mau berkebun harus punya banyak item yang bisa dipilih oleh konsumen. Nah, jambu-jambu yang tadi saya sebutkan saya kira sudah memenuhi ya standar untuk dikebunkan secara luas. Nah, menanam jambu air itu sangat mudah. Tidak sulit ya menanam jambu air ini. Nah, kemudian jambu air ini kan tidak terlalu mahal juga. Kecuali kita menanam yang jenis mahal, contohnya misalkan Barbie Green Giant, tentu buahnya juga mahal ya. Kemudian satu lagi kalau yang mahal itu adalah Dalhari Tasik ya, Dalhari Tasik dari Pak Juhria. Itu saya yakin mahal karena tampilannya bagus, rasanya manis. Nah, sahabat semua itu beberapa hal tentang jambu madu delai hijau. Bagaimana dengan yang di kota? Apakah orang-orang kota juga yang di daerah dingin misalkan senang dengan jambu air? Ya, tentu saja senang. Biasanya kan jambu air itu tumbuh secara maksimal itu di daerah panas dan kemanisannya lebih tinggi ya, di daerah panas itu. Lebih manis, lebih legit. Tentu saja orang yang di daerah dingin ingin merasakan jambu air yang biasanya ditanam di daerah panas. Itu semacam apa? Melengkapi ya cita rasa di lidah. Jadi kadang-kadang orang penasaran. Nah, setelah mencicipi jambunya,
yang dari daerah panas itu biasanya orang akan repeat order, tertarik lagi, tertarik lagi. Oke, sahabat semua, demikian sharing kami tentang jambu air dan aneka jenis jambu air yang bisa Anda tanam dan Anda koleksi secara besar-besaran di kebun Anda. Salam satu hobi, salam hijau dari kami. Terima kasih. Doakan kami semoga kebunnya lancar, berbuah manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.